Yogyakarta adalah kota yang tak pernah tidur. Kehidupan malamnya sering diisi deretan lampu kota, suara motor yang memecah keheningan, dan kehangatan angkringan yang menawarkan tempat berteduh. Namun, di sudut-sudut kota, terdapat kampung-kampung kecil yang menyimpan misteri tak terungkap. Kampung Prawiro, di pinggiran Yogyakarta, memiliki suasana yang tenang dan ramah. Namun, di balik ramahan warganya, ada satu tempat yang selalu membuat siapapun bergidik. Lorong Jati, begitu warga menyebut jalan kecil itu. Lorong ini memanjang di tengah rimbunnya pohon-pohon jati tua yang berdiri tegak seperti penjaga bisu. Jalan berbatu yang jarang dilalui orang semakin mempertegas kesunyian. Di siang hari, lorong itu tampak biasa saja meski sedikit suram karena ranting pohon jati yang menjulur menutupi sebagian besar cahaya matahari. Namun, ketika malam datang, suasananya berubah mencekam. Banyak cerita beredar tentang lorong itu. Konon, dahulu kala, di masa penjajahan, lorong Jati adalah jalur yang sering digunakan untuk menyembunyikan korban eksekusi. Ada pula cerita tentang seorang anak kecil yang hilang saat bermain petak umpet di lorong itu puluhan tahun lalu. Warga percaya, anak itu tidak benar-benar hilang, melainkan diambil oleh penghuni gaib di sana. Malam di lorong Jati. Sekar, mahasiswi semester akhir yang baru saja pindah ke kos di Kampung Prawiro, mendengar kisah tentang lorong Jati dari ibu kosnya. Kalau bisa, jangan pernah lewat sana malam-malam ya Mbak. Apalagi sendirian, kata si ibu dengan nada serius. Namun, Sekar bukan tipe orang yang mudah percaya tahayul. Seminggu setelah ia tinggal di kos, ia memutuskan untuk melewati lorong Jati demi menghemat waktu pulang dari perpustakaan. Malam itu, jam menunjukkan pukul 11:30. Hujan yang turun sejak sore meninggalkan genangan air di jalan, dan angin dingin berembus menusuk kulit. Sekar melangkah dengan mantap. Lampu jalan yang redup membuat bayangan pohon jati di sekitarnya tampak seperti makhluk-makhluk raksasa yang membungkuk. Suara langkah kakinya memantul di antara dinding pohon, menciptakan gema aneh yang membuatnya merasa seperti tidak sendirian. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemerisik dari semak-semak di pinggir jalan. Sekar berhenti. Ia menoleh, namun tak ada apa-apa. Mungkin kucing, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi ketika ia melanjutkan langkah, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Sekar mempercepat langkah, tetapi suara itu semakin mengikuti. Ketika ia menoleh lagi, seorang anak kecil berdiri di bawah lampu jalan yang redup. Anak itu mengenakan kain lusuh, rambutnya basah kuyup, dan wajahnya begitu pucat. "Mbak, bisa bantu aku?" tanya anak itu dengan suara lirih. Sekar merasa jantungnya berdebar. Ia memandangi anak itu, mencoba memastikan apakah dia benar-benar nyata. "Kenapa, Dik? Kamu tersesat?" tanyanya. Anak itu menggeleng. "Rumahku di ujung lorong ini, tolong antar aku pulang." Ada yang janggal dengan anak itu, tetapi rasa iba mengalahkan ketakutan Sekar. Ia mengangguk dan mengikuti anak itu. Lorong yang sudah gelap terasa semakin pekat. Pohon-pohon jati di sekitarnya tampak lebih besar, seolah-olah bergerak mendekat. Sekar mulai merasa sesak, udara di sekitarnya begitu dingin hingga membuat napasnya berat. Anak itu berjalan di depan, namun langkahnya terlalu ringan, hampir seperti melayang. Ketika Sekar hendak memanggil, anak itu tiba-tiba berhenti di depan sebuah rumah tua. Rumah itu terlihat seperti sudah lama ditinggalkan. Dindingnya dipenuhi lumut, jendelanya bolong, dan pintunya menggantung miring dingselnya. "Itu rumahku," kata anak itu. Sekar menelan ludah. Ada yang aneh. Mengapa rumah itu terlihat seperti tak berpenghuni? Namun, sebelum ia sempat bertanya, anak itu berlari menuju pintu dan menghilang di baliknya. Sekar mencoba mengejarnya. Ketika ia membuka pintu, rumah itu gelap dan berdebu. Bau busuk menyeruak dari dalam. Di tengah ruangan, ada meja tua yang hampir hancur. Namun, di atas meja itu, Sekar melihat sebuah boneka kecil yang lusuh, dan di sampingnya ada foto hitam putih. Foto itu memperlihatkan seorang anak kecil yang sangat mirip dengan anak yang baru saja ia temui. Namun, yang membuat Sekar membeku adalah tanggal di bawah foto itu, tertulis tahun 1963. Seketika, suara tawa kecil terdengar dari arah belakangnya. Sekar berbalik, tetapi tak ada siapa-siapa.
Ia merasa ada yang menyentuh pundaknya, lalu suara bisikan lembut terdengar di telinganya, "Terima kasih sudah mengantarku pulang." Sekar tak mampu menahan dirinya lagi. Ia berlari keluar dari rumah itu, napasnya terengah-engah. Saat ia mencapai ujung lorong, ia bertemu dengan seorang bapak tua yang kebetulan lewat. Dengan napas terputus-putus, Sekar menceritakan apa yang ia alami. Bapak itu menatapnya dengan wajah serius. "Mbak, saya sudah bilang ke warga, jangan pernah lewat lorong Jati malam-malam. Anak itu, dulu, memang tinggal di rumah itu, tapi dia hilang puluhan tahun lalu. Sampai sekarang, dia masih mencari jalan pulang." Sejak malam itu, Sekar tak pernah lagi melewati lorong Jati. Setiap kali ia melewati kampung itu, ia selalu merasakan ada yang mengawasinya dari kejauhan. Sepasang mata kosong yang tak pernah melupakan siapa yang pernah membawanya pulang.